Hidungnya ada penggiling pakaian yang masih beroperasi. Bocah ini menatap ibunya. Ia duduk terpaku. Melihat ibunya menangis, bocah itu diam saja. Melihat anaknya hampir jatuh, sang ibu langsung mematikan sakelar. Ia frustrasi dan membenci dirinya karena melahirkan anak cacat. Tapi, saat ibunya menangis, bocah itu sekuat tenaga berjalan ke arah ibunya. Ini adalah pertama kali ia berjalan dengan kakinya. Dia adalah Su Huawei, atlet lari paralimpik yang hebat. Ia terlahir dengan kelainan otak. Ototnya menyusut, pendengarannya buruk. Ia dilabeli sebagai anak cacat. Ibunya adalah seorang wanita yang hebat. Demi kebahagiaan Huawei, ibunya berjuang habis-habisan. Ibu melatihnya bicara dan berjalan. 小朋友，你叫什么名字啊？书啊哎，不能输，苏画伟。书花为 Ibu Huawei tidak sengaja melihat brosur lomba paralimpik di dinding. Tapi, Huawei saja jalannya terlatih-tatih. Mana mungkin bisa lari? Hingga suatu hari, Awei diganggu teman-temannya. Tiba-tiba, ia lari kencang sekali. Teman-temannya sampai tidak bisa mengejarnya. Ibu Awei kebingungan. Mungkin Awei memang anak spesial. Esoknya, Ibu Awei membawanya ke organisasi olahraga. Tapi, Awei masih 13 tahun, terlalu kecil. Mereka menolaknya. Ibu Awei mengajak Awei pulang dengan kecewa. Tapi, Awei tanpa sadar masuk ke lapangan lari. Melihat orang-orang lari di sana, Awei ikut lari tanpa mempedulikan sekitar. Awei yang tadinya lari di belakang, melewati lawannya satu demi satu. Ia nyaris melewati pelari nomor 1. Hal ini dilihat oleh pelatih di tepi lapangan. Ibunya tak mengira, keputusannya akan mengubah hidup Awei untuk selamanya. Sejak itu, Awei selalu giat berlari di lapangan Tianjin. Tapi, keseimbangannya saat belok lemah. Kalau mau ikut estafet, dia cuma bisa lari di tongkat terakhir. Tapi, hal ini membuat Atong teman setimnya kesal. Atong adalah anggota tim yang paling bekerja keras. Ia berlatih demi berlari di garis terakhir. Atong marah. Awei harus bisa lari 15 detik. Kalau tidak, Atong keluar tim. Akhirnya, Awei mulai berlatih dengan keras. Keseimbangannya kurang. Jadi, ia berlatih menginjak telur. Meski lambat, ia terus berlari. Tapi, 15 detik. Ia tidak bisa mencapainya. Awei frustrasi. Ibunya memberi nasihat yang akan ia ingat selamanya. Seorang pria cacat ingin lari melawan kereta api. Saat kereta api lewat, Awei melesat bagai peluru. 30 meter pertama, ia lebih lambat. 60 meter, kecepatannya sama dengan kereta. 100 meter, kecepatan Awei sudah melampaui kereta api. Saat menepuk tangan ibunya kaget. Ternyata anaknya yang cacat lari lebih cepat dari kereta. Tapi, atlet sprint yang luar biasa ini pernah diremehkan oleh rekan setimnya. Demi bisa lari 15 detik di trek 100 meter, Awei latihan mati-matian. Semua waktunya ia habiskan untuk lari. Larinya makin cepat. Tak hanya berhasil mencapai 15 detik, ia masuk ke Olimpiade Paralimpik. Di Atlanta tahun 1996, Awei mewakili Hong Kong. Lari sprint 4 putaran trek 100 meter. Namun, temannya terlalu gugup dan jatuh saat memberikan tongkat. Semua orang mengira mereka pasti gagal. Tapi, saat tongkat itu berada di tangan Awei, Awei melesat seperti kereta, melampaui lawannya. Meski tubuhnya kurus, Awei mendapat medali emas pertama di hidupnya. Saat diwawancara, ibunya menjawab, "Aku ingin masyarakat juga memperhatikan Paralimpik. Meski sama-sama Olimpiade, tapi bonus Paralimpik cuma 1/10 Olimpiade. Bonus ini tidak cukup bagi keluarga biasa yang melatih atlet difabel. Untuk kehidupan sehari-hari saja masih kurang. Untungnya, Awei adalah anak yang pengertian." 你和老爸结婚的时候，一件亲戚也没有，所以呢，
我以后要拿好多金牌送给你。 Awei menepati janjinya. Dengan tekad dan kerja keras, ia mendapatkan banyak medali emas. Si Ringki yang tidak bisa lari 15 detik, sekarang menjadi dewa yang tak terkalahkan di Olimpiade. Saat semua berpikir Awei akan jadi orang sukses, masalah datang. Ayahnya sakit. Sekarang, semua beban harus ditanggung ibunya seorang. Setelah Olimpiade, Awei tidak ikut lomba lagi. Ibunya bekerja 4 shift sehari demi memelihara keluarganya. Awei tidak tega. Ia tahu ibunya berkorban banyak supaya ia bisa lari. Awei membuat keputusan. 我想出去赚钱啊！你看，我残奥会参加过，金牌也拿了，我不想你们那么辛苦。 Sejak itu, Dewa Olimpiade berubah menjadi kurir. Karena kesulitan bicara, Awei sering kena omel. Tapi, inilah kehidupan. Roda hidup berputar. Kadang kita harus bersandiwara. 網友為咗表達對我嘅支持同埋厚愛，稱呼我為蘇神，但係我心目中都有一個蘇神，佢叫蘇華偉。 Siapa sangka, Dewa Su yang Su Bingtian kagumi selama ini, meninggalkan hobi larinya, meski pelatih menemuinya, dan menyuruhnya ikut Paralimpik Beijing. Tapi karena miskin, ia harus menghadapi realita. Awei menonton berita, dan melihat dirinya sedang lari. Rasanya sungguh bebas. Ia tak kuat dan menangis, karena ingat masa-masa itu. Melihat ini Ibu Awei memutuskan mendukung Awei mati-matian supaya ia bisa lari. Ibu Awei menghubungi manajer. Berkat bantuannya, Awei mulai menjadi bintang iklan. Akhirnya, Awei bisa berlari lagi dan meraih mimpinya. Tapi, ia sudah lama berhenti. Demi lomba, ia rela berjuang lebih berat. Ia mulai dari lari sprint, lalu maraton, lalu latihan otot. Ia berlatih dari fajar hingga malam. Iklannya makin banyak. Waktu Awei banyak dihabiskan untuk syuting. Supaya iklannya makin viral, sutradar menyuruh Awei bicara terbata-bata. Tapi, Awei menolak. Perkataan ibunya sangat menohok, dan membuatnya sakit hati. 让你说的磕巴一点，就不要太顺，笨拙一点。让你说的顺，你才做不到吧？ Pelatih menyuruh Awei lari cepat. Awei tak tahan lagi. Ia akhirnya meluapkan isi hatinya selama ini. 我起步是慢了吗？但这就是为什么我继续去冲、继续去追的原因，跟我的命一样，我就是要从后面追上去。 Tak lama, tiba bulan Agustus tahun 2008. Awei berdiri di panggung Paralimpik Beijing. Tapi, kali ini, ibunya tidak datang. Lintasan Awei tak memiliki garis finish. 赛前一致被看好的夺冠热门香港选手苏化伟马失前蹄。 Ia juara 3 di 100 meter. Juara 6 di 400 meter. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Dulu, meskipun latihannya susah, dan saingan lombanya kuat, Awei tahu, ibunya akan menunggunya di garis finish. Pertama kalinya ia merasa tersesat dan bingung. Seseorang yang sudah ia tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. 用力哭，不如用力跑。 Kedatangan ibunya membuat Awei bersemangat lagi. 200 meter adalah kesempatan terakhirnya. Awei menunggu dan melepaskan alat bantu dengarnya. Saat itu, ia merasa waktu membeku. Terdengar letusan pistol. Awei merasa sendirian di stadion. Ia ingat saat ibunya mengajarinya berjalan, dan saat ia lari mengalahkan kereta api. Pertama kali ikut Olimpiade Paralimpik, Awei mengalahkan lawannya satu persatu, dan mengalahkan dirinya. 24:65 detik. Awei membuat rekor dunia 200 meter. Rekor ini sampai sekarang belum dipecahkan. Kisah hidup Awei menginspirasi kita. Tidak peduli sesulit apapun, kalau kita